Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lihat sebentar videonya Jamal Bagil ini ya. Jadi ribuan tahun DNA harus sama. Terus kok kon mbak aku iso beda? Kon cucu Nabi Adam, aku cucu Nabi Adam, kok beda? Ono sing putune jin ndek kene. Coba logikanya dipakai. Ribuan tahun DNA harus sama, tempat beda-beda sama. Loh ya ku aneh mu cucu Nabi Ibrahim semua. Ya. Terus kok bisa beda? Ya kalau memang DNA itu 1, 2, 3 turunan masuk akal. Tapi ribuan DNA harus sama. Kon kok iso beda mbek aku? Berarti sing jelas sing putune Nabi Adam sapa? Kon apa aku? Ayo saiki mubahalah sing Nabi Adam itu apa? Kan bingung kita ini jadi kayak. Sudah lihat kan videonya Jamal Bagil tadi? Itulah masalah kita umat Islam ini, orang bodoh diulamakan. Jadi ya Jamal ini talmi juga nih. Ini kan masalahnya di definisi haplogroup gitu. Kenapa keturunan Nabi Ibrahim itu harus berada pada haplogroup yang sama? Haplogroup itu kan definisinya adalah sekelompok populasi yang memiliki kesamaan genetik karena berasal dari kakek paternal yang sama. Jadi Jamal itu gagal pikir memahami kesamaan genetik dan DNA yang sama. Kesamaan itu artinya memiliki segmen-segmen DNA yang sama, tapi keseluruhannya pasti ada yang berbeda. Kita aja saudara kandung, ada segmen-segmen DNA-nya yang sama, tapi ada segmen-segmen DNA-nya yang beda. Kenapa? Karena kita hanya mewarisi 50% ayah dan 50% DNA ayah dan 50% DNA ibu. 50% DNA ayah yang saya warisi itu berbeda dengan 50% DNA ayah yang adik-adik saya warisi. Itu prinsip rekombinasi. Jadi 50% dari kita yang akan kita wariskan ke anak kita, yang mana 50% itu hak prerogatif Allah untuk diputuskan mana yang akan diwariskan ke anak. Tapi ada segmen tertentu yang diwariskan tanpa direkombinasikan dari Nabi Adam sampai kita dan seterusnya. Itulah yang dipakai untuk melacak nasab. Jadi bayangkan orang seperti Jamal Bagil itu yang tidak bisa menginterpretasikan kesamaan genetik dan dianggapnya karena punya kesamaan genetik DNA-nya sama, itu seharusnya kalau mata pelajaran ilmu mantik di pondok itu udah nggak lulus, nggak boleh lulus kalau kayak gitu itu. Kok masih bisa lulus? Ya nggak tahu, mungkin gurunya sama-sama kebab kali. Jadi kita simpel, kita bisa berpikir simpel aja lah. Harimau dan kucing itu kan sama-sama kucing. Kalau harimau kucing besar, tapi kalau kucing rumah itu kucing kecil. Tapi ini sama-sama kucing. Ada kesamaan genetiknya. 95% genetik mereka sama, tapi 5% genetiknya beda. Lah kan berarti ada yang sama, ada yang beda. Mereka memiliki kesamaan genetik tapi juga memiliki perbedaan genetik. Sama keturunan Nabi Ibrahim dari cabang Bani Ishak dan Bani Ismail itu memiliki persamaan genetik. Jadi dari mutasi Z2329 sampai ke atas sampai ke Y Adam itu sama. Tapi mutasi ke bawahnya, kalau dari Nabi Ishak itu dari Y3081 ke bawah sampai sekarang, sedangkan Nabi Ismail dari L858 ke bawah sampai sekarang, itu mereka berbeda satu sama lain. Tapi kan dikatakan sama haplogrupnya Z2329 karena umur haplogrup yang dipakai adalah yang berumur 5.000-an tahun. Itu nggak akan lenyap. Semua keturunan Nabi Ibrahim garis laki-laki pasti punya. Jamal Bagil itu nggak punya. Sehingga dia memilih bodoh dengan mengatakan, masa DNA ribuan tahun sama? Ya pasti nggak sama lah. Nenek-neneknya aja sudah pada beda. Tapi harus tetap memiliki kesamaan. Ingat, saya ulang berkali-kali, sekelompok populasi yang memiliki kesamaan genetik itu bukan berarti DNA-nya sama. Kesamaan itu kan parsial. Ada segmen tertentu yang sama, sisanya beda.
Itu satu majelis jadi goblok semua itu kalau dengerin Jamal Bagil itu. Bagaimana orang seperti itu kita ulamakan? Ya nggak pantas juga sebagai keturunan Nabi sebodoh itu. Memahami kata kesamaan genetik aja nggak bisa. Tapi ya benar juga sih kalau orang tuanya Jamal Bagil itu ngasih nama Jamal. Orang kecerdasannya setara onta gitu. Ya gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.